Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Nikade Yuni Mularti Dewi, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Negara. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bullying. Itu, silakan saksikan ya. Nah, stop bullying. Apa itu bullying? Nah, pada bullying ini, bentuk-bentuk bullying ada 3, yaitu yang pertama, verbal. Contohnya, membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, bentuk bullying fisik. Contohnya, menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bentuk bullying sosial, contohnya mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, dan lain-lain. Selanjutnya, bullying di dunia maya. Nah, contoh bullying di dunia maya itu sangat beragam. Yang pertama, memperolok di media sosial. Contohnya mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, dan lain-lain. Kemudian adanya pesan teror, menyebarkan kabar bohong, mengubah foto tidak semestinya, perang kata-kata dari dunia maya atau flaming, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, serta mengucilkan seseorang. Nah, kapan dan di mana sih bullying itu terjadi? Nah, perundungan atau bullying ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dapat berlangsung dalam 24 jam, baik di dunia nyata ataupun dunia maya atau cyberbullying. Biasanya itu dapat terjadi di sekolah, contohnya di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil, di perpustakaan, di lorong-lorong sekolah, dan di tempat-tempat yang sepi. Kemudian di rumah, di tempat-tempat anak berlatih olahraga atau seni tari, nyanyi, ataupun melukis, di tempat ibadah, di restoran, maupun di dunia maya, yaitu media sosial dan pesan elektronik. Apa sih dampak bullying? Nah, dampak bullying itu ada 4. Yang pertama sosial, akademis, fisik, dan emosi. Yang sosial. Contoh dampak bullying yang sosial adalah tidak percaya diri, pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya, dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Punya sedikit sekali teman, tak populer, cenderung menarik diri. Kurangnya rasa humor, sering diejek, ditertawakan, kadang dipukul, didorong, ditendang, tanpa mampu membela diri. Bahasa tubuhnya lemah, misalnya tak ada kontak mata, kepala merunduk, dan badan membungkuk. Dampak bullying yang kedua adalah akademis. Dampaknya yang pertama, penurunan nilai akademis. Penurunan kehadiran di sekolah, sulit konsentrasi, dan drop out. Dampak bullying yang ketiga adalah fisik. Yang pertama, sakit berkelanjutan. Kedua, keluhan pusing, sakit perut atau mulas, gagap, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka pada tubuh korban, tampak lemah dan tak berdaya. Dampak bullying yang ketiga yaitu emosi. Suasana hati yang berubah-ubah, sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, tak aman, minta didampingi ke tempat-tempat tertentu di mana dia telah mengalami perundungan, murung, sedih, mudah menangis, dan menyalahkan diri sendiri. Nah, dari dampak bullying itu, kita bisa melakukan penilaian diri atau biasanya sering disebut self-assessment. Adapun pertanyaan yang terdapat pada self-assessment yang pertama, apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk? Anak-anak bisa jawab iya untuk di kolom ya dan T untuk di kolom tidak. Yang kedua, apakah aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain? Yang ketiga, apakah aku selalu ingin mengendalikan orang lain? Keempat, apakah aku sering kasar dengan orang lain, misal mendorong atau berkelahi?
Yang kelima, apakah aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku? Yang keenam, apakah aku peduli dengan perasaan orang lain? Yang ketujuh, apakah aku tertawa saat seorang terluka atau merasa malu? Yang kedelapan, apakah aku sering memaksa orang melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan? Yang kesembilan, apakah aku suka memaksa orang lain untuk memberi uang atau barang pribadi atau meminjam barang tapi tidak mengembalikannya? 10. Apakah aku sering melanggar peraturan? 11. Apakah aku kadang-kadang kasar terhadap orang dewasa, misalkan orang tua dan guru? 12. Apakah aku sering membuat lelucon tentang orang berdasarkan ras, budaya, agama, atau siapa yang mereka sukai? 13. Apakah aku tertawa saat ada orang lain diancam atau ditakut-takuti? Nah, anak-anak bisa menjawabnya dengan dan sesuai kondisi kalian. Sebenarnya jika aku itu perundung atau pelaku pembulian, apa yang harus aku lakukan? Nah, bisa kalian lihat. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, dan ini wajib ya, minta maaf. Kemudian yang kedua, sabar. Yang ketiga, lakukan kerja sosial atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, konseling. Yang kelima, terima konsekuensi. Dan yang terakhir, belajar respect terhadap orang lain. Yang perlu kalian ketahui, ada pertanyaan mengapa sih seseorang itu melakukan perundungan? Nah, mengapa seseorang melakukan perundungan? Mungkin disebabkan karena adanya iri hati dan dengki. Siapakah yang cenderung menjadi korban perundungan atau pembulian ini? Anak yang dianggap berbeda oleh lingkungan sekitar, misalnya tidak mampu secara akademis, canggung, salah kostum, kurang gaul, pendiam, tidak berdaya, aksen bicara berbeda, tidak atau lebih cantik atau ganteng, dari keluarga berada atau tidak. Anak yang dianggap menyebalkan dan menantang pembuli tapi tak mampu membela diri. Nah, jika anak-anak semuanya ada yang menjadi korban pembulian atau perundungan, apa sih yang harus kamu lakukan? Respon individu menghadapi perundungan atau pembulian ada 3. Ada fight, yaitu membalas, kemudian flight, melarikan diri, dan freeze, yaitu tak berdaya. Mengapa korban perundungan itu perlu melapor? Ingat, jangan menjadi penonton, yaitu melihat perundungan namun tidak melakukan apa-apa atau bystanders. Kalau kalian tidak mau jadi bystander, paling tidak ayo kita jadi upstanders. Nah, kalian tahu nggak apa itu upstanders? Apa itu upstanders? Upstanders adalah melakukan tindakan berempati ketika melihat perilaku perundungan untuk mengurangi derita korban perundungan. Contoh, hindari ikut menjadi perundung atau ikut menertawakan perilaku perundungan yang dilakukan temanmu. Jangan menonton perilaku perundungan karena terkadang perundung melakukannya untuk menarik perhatian teman. Katakan pada perundung untuk menghentikan perilaku mereka atau hanya jika kamu merasa aman melakukan tindakan ini. Berteriak atau cari bantuan dari orang yang lebih dewasa untuk menghentikan perilaku perundungan. Gunakan telepon genggam untuk meminta bantuan. Tidak menyebarluaskan video, teks atau gambar perundungan. Dukung korban perundungan. Ajak teman kamu untuk melakukan hal yang sama. Ingat, stop perundungan. Ayo, dukung teman yang mengalami perundungan. Caranya bagaimana? Yang pertama, dekati dan tanyakan kondisi temanmu.
Yang kedua, tawarkan apa yang dia butuhkan untuk membuat nyaman, misalnya air minum, tisu, atau pergi ke tempat yang tenang. Ketiga, tanyakan apa yang dapat kamu bantu. Keempat, minta dia bercerita untuk meringankan bebannya. Dan yang kelima, dengarkan ceritanya, jangan menyela atau memotong, dan jangan menghakimi. Dukung dan antarkan temanmu untuk menceritakan perilaku bully yang telah diterima pada orang tua, guru, atau pihak lain. Jangan membocorkan perilaku perundungan yang ia terima pada pihak yang tidak berkepentingan. Ajak temanmu untuk melakukan aktivitas positif yang menyenangkan dan bermanfaat. Bagaimana melindungi diri dari perundungan? Dekat dengan seluruh anggota keluarga, terbuka dengan orang tua dan saudara lainnya tentang kejadian-kejadian di sekitarmu serta di dunia maya. Beraktivitas bersama anggota keluarga secara rutin, misalnya makan malam bersama, jalan-jalan di akhir pekan, membereskan rumah bersama, masak bersama, dan lain-lain. Berteman dengan anak-anak lain yang memiliki kesadaran untuk berprestasi dan punya kewaspadaan untuk melindungi diri, mengeluarkan orang-orang yang cenderung negatif dari akun media sosial untuk menghindari perundungan siber. Menjalin komunikasi dengan guru dan teman, serta berbagi cerita tentang kejadian-kejadian yang kamu alami. Nah, apa sih sanksi atas perilaku perundungan? Yang pertama, sesuai dengan Permendikbud nomor 82 tahun 2015, pelaku perundungan dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, atau sanksi lain yang bersifat edukatif kepada peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perilaku perundungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Yang ketiga, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perilaku perundungan secara siber dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 6 miliar. Yang keempat, diberi cap sebagai perundung oleh teman atau lingkungan dan diabaikan bahkan ketika kamu berniat untuk meminta maaf dan tidak menjadi bully lagi. Oke, anak-anak, demikian ya materi tentang bullying. Jadi, stop bullying dan jangan pernah kalian membuli teman kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Ingat, selalu respect atau selalu menghargai orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.